Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 3 atau pertemuan ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Pada gambar di samping, koefisien gesekan antara balok A dengan lantai adalah mu. Koefisien gesek antara balok A dan balok C adalah 2 mu. Sedangkan koefisien gesek antara balok B dengan dinding adalah mu. Hitunglah percepatan dari balok B jika percepatan gravitasi adalah G. Perbandingan massa A dibanding B dibanding C sama dengan 3:2 dibanding 1. Inilah gambar yang diinginkan, sederhana. Kita disuruh mencari persamaan pada percepatan balok B. Kita buktikan bersama-sama, ya. Yang diketahui dalam soal adalah MA sama dengan MC, ya. Kemudian MA 3MC, ya. Kemudian MB adalah 2MC, ya. Itulah bentuk perbandingannya. Gesekan antara A dengan lantai adalah mu A atau sama dengan mu. Gesekan antara A dengan C adalah mu AC juga sama dengan 2 mu. Gesekan antara B dengan dinding adalah mu B juga sama dengan mu. Ya. Jadi dengan demikian, ya, inilah gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Pada balok C, ya, demikian, ya. Kemudian pada balok A itu adalah gabungan dari C, kemudian balok B adalah menuruni dinding, ya, sehingga AB-nya adalah searah dengan M, B dikalikan dengan G. Berapakah AB-nya? Maka dengan demikian kita lihat pada benda C di sini, ya. Pada benda C adalah NC sama dengan MGC, ya. NC sama dengan MGC. Ini adalah pada sumbu Y atau searah sumbu Y. Kemudian, ya, gaya gesekan pada C adalah mu AC dikalikan dengan NC. Maka dengan demikian, ya, mu AC dikalikan dengan MG dikalikan dengan C. Itu yang diinginkan pada balok C, sehingga, ya, FC-nya atau gaya gesekan pada C sama dengan 2 mu MG dikalikan dengan C, ya. Karena yang disambungkan talinya pada benda A, berarti benda C mengikuti benda A. Itu dengan demikian, maka yang ada hanya gaya gesekan sebesar 2 mu MC dikalikan dengan G. Kita lihat pada benda B yang di sini, ya. Gaya gesekannya tegak lurus, ya. Gaya normalnya tegak lurus, maka B-nya adalah menuruni dinding. Maka dengan demikian, ya, maka yang searah dengan AB adalah MGB-nya, ya, MGB-nya. Maka dengan demikian NB-nya itu sama dengan M, B dikalikan G sama dengan 0. Maka yang kita ambil sekarang yang searah dengan sumbu Y-nya. Maka dengan demikian, ya,
Gaya gesekannya pada B sama dengan mu, B dikalikan dengan MB juga sama dengan 0 karena NB-nya sama dengan 0. Kemudian tegangan tali dengan MBG, kemudian yang searah dengan AB adalah MBG, maka dengan demikian MBG dikurangi T ya. MBG dikurangi T ya sama dengan MB dikalikan dengan AB. Inilah yang diinginkan ya. Maka T sama dengan 2 MC karena MB-nya adalah 2 MC ya. MB-nya adalah 2 MC di sini, maka diganti MB-nya menjadi 2 MC dikalikan G dikurangi 2 MC dikalikan dengan AB. Jadi ini semuanya menggunakan massa pada yang C-nya kan itu. Kita lanjutkan dari sini. Sekarang kita lihat pada benda A ya. Inilah persamaan yang sudah ditemukan tadi bersama-sama ya. Persamaan 1, persamaan 2 ya. Kemudian ini adalah data pada koefisien gesekan dan pada massa bendanya ya. Kita lihat pada benda C terhadap benda A. Maka dengan demikian ya, Na dikurangi Nc dikurangi Mag sama dengan 0. Ini yang searah dengan sumbu Y ya. Persamaan gaya yang bekerja, maka Na sama dengan Nc ditambah dengan Ma dikalikan dengan G. Kita teruskan ya. Maka Na sama dengan MGC ditambah dengan Ma dikalikan dengan G ya. Maka dengan demikian Ma-nya berapa tadi? Ma-nya adalah 3 MC. Maka dengan demikian ya, G perkalian dari MC ditambah dengan Ma ya. Ma-nya adalah 3 MC. Maka dengan demikian koefisien gesekannya ya, Fa-nya sama dengan mu A dikalikan dengan Na sama dengan mu Ag perkalian dari Ma ditambah dengan MC. Jadi ini adalah gaya normalnya. Gaya gesekan pada A adalah mu A dikalikan dengan G perkalian dari MC ditambah dengan Ma. Keseluruhannya demikian. Kemudian baru dimasukkan 3 MC-nya ya. Maka Fa sama dengan mu A adalah mu dikalikan G perkalian dari MC ditambah dengan 3 MC. Maka gaya gesekan pada benda A itu adalah 4 mu G dikalikan dengan MC. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Maka dengan demikian ya, ini adalah seluruhnya pada searah sumbu Y ya. Maka menemukan gaya gesekan sebesar Fa. Sekarang persamaan geraknya pada sumbu X. Maka T dikurangi Fa dikurangi Fc sama dengan Ma dikalikan dengan Aa ya. Fc-nya sudah ada di sini ya. Maka dengan demikian Fa-nya juga sudah ada ya. Sehingga kita bisa memasukkan angkanya dengan cara kita memindahkan ke ruas kanan. Sehingga T sama dengan Fa ditambah Fc ditambah Ma. A merupakan percepatan pada persamaan keempat. Kita sebut sebagai persamaan keempat. Jadi Ma dikalikan Aa ya. Maka dengan demikian kita sudah lengkap menemukan persamaan ya pada benda A terhadap benda C atau sebaliknya. Maka dengan demikian persamaan 1 yang ini ya, persamaan 3 yang ini ya, kemudian dimasukkan pada persamaan yang keempat sehingga bisa dimasukkan seluruhnya menjadi Fa-nya sudah ada di sini ya. Bahwa ketemunya 4 mu GMC ya. 4 mu GMC kemudian pada gaya gesekan
pada benda C adalah 2 mu Mg dikalikan dengan C ditambah MA-nya adalah 3 MC ya, dikalikan dengan AA. Maka dengan demikian persamaannya menjadi demikian keseluruhannya, sehingga T sama dengan 4 mu G MC ditambah 2 mu G MC ya, ditambah 3 MC AA. Maka dengan demikian ini boleh dijumlahkan menjadi 6 mu G MC ditambah 3 MC A dikalikan AA sebagai persamaan 5 ya. Kemudian persamaan 2 sudah menunggu ya. Maka dengan demikian persamaan 2 dan persamaan 5 menjadi ya. Nah, 2 MGC ya dikurangi 2 MC AB sama dengan 6 mu GMC ya ditambah dengan 3 MC dikalikan AA ya. Semuanya sudah memiliki massa yang sama menggunakan massa MC. Maka dengan demikian ya dikumpulkan semua persamaannya ya. Ini adalah siapa? Ya, dibagi MC semua. MC dibagi MC1. Ini juga sama dengan demikian, sehingga yang ada adalah ya 3A. Ini 3A. Kemudian di sini adalah menjadi ya 2 sama dengan mu G perkalian dari 1 dikurangi 3 mu dikurangi 2 AB. Persamaan pada percepatan benda B ya. Maka dengan demikian 3 percepatan benda A, 3 kali percepatan benda A itu sama dengan ya 2G perkalian dari 1 dikurangi 3 mu ya dikurangi dengan 2 percepatan pada B. Maka dengan demikian inilah persamaan gabungan keseluruhannya dengan ketentuan karena A dan B dihubungkan dengan katrol, maka dengan demikian percepatan A dan B adalah sama ya. Sehingga percepatan pada A sama dengan percepatan pada B, sehingga ini kalau mau diwakili dengan A semua juga boleh, tetapi diwakili dengan B semuanya juga boleh. Maka dengan demikian karena yang dicari berapakah percepatan AB, maka A pada percepatan pada benda A diganti dengan percepatan pada benda B, maka 3AA diganti menjadi 3AB sama dengan 2G perkalian dari 1 dikurangi 3 mu dikurangi dengan 2AB. Maka ini dipindahkan ke ruas kiri menjadi bertambah positif, maka 5AB sama dengan 2G perkalian dari 1 dikurangi 3 mu. Maka AB bisa diperoleh dengan persamaan bahwa 2G dibagi dengan 5 perkalian dari 1 dikurangi 3 mu ya. Inilah yang kita cari pada soal yang pertama. Dari gabungan keseluruhan ini kita harus bisa menentukan arah gerak bendanya kemana searah dengan percepatannya atau berlawanan dengan percepatan pada sistemnya. Sehingga kita bisa menemukan hubungan bahwa 3AA sama dengan 2G perkalian dari 1 dikurangi 3 mu dikurangi 2AB ya. Karena AB sama dengan AA, maka diganti dengan AB semua sehingga kita bisa menemukan persamaan yang diinginkan. Kita lihat pada soal nomor 2. Seseorang menarik poros katrol ya dengan gaya F ke atas seperti pada gambar. Anggap katrol dan tali tidak bermassa ya, M2 lebih besar daripada M1. Jadi kalau ini ditarik ke atas, maka sistemnya adalah mengarah pada benda M2. Hitunglah gaya normal N2 maksimum agar M2 tetap tidak bergerak.
Yang B, hitung gaya tegangan tali agar M2 tetap tidak bergerak. Hitunglah gaya maksimum F agar M2 juga tidak bergerak. Ya. Berapa percepatan massa M1 untuk harga gaya maksimumnya? Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama, ya. Maka yang kita inginkan bahwa diagram ini gaya-gaya yang bekerja, inilah gaya-gaya yang bekerja, ya, pada benda M1, ya, M1 dikalikan G. Tapi karena M2 lebih besar daripada M1, maka bendanya adalah bergerak ke atas kalau ini ditarik, ya. Maka seolah-olah bergerak ke atas sehingga T dikurangi dengan M1G, ya. Itulah salah satu bentuk, ya. Pertanyaannya adalah N2 maksimum di sini, ya. Pada waktu A2 sama dengan 0. Berarti di sini M2 tetap tidak bergerak. Kemudian T2 sama dengan berapa? Ya, pada M2 juga tetap tidak bergerak. Yang C, gaya maksimumnya berapa? Pada waktu ini juga tidak bergerak, ya. Berarti saat akan bergerak, ya. Saat akan bergerak mau ditarik ke atas. Yang D, A1-nya berapa? Pada waktunya F-nya maksimum, ya. Kita ambil syaratnya M2 lebih besar daripada M1. Kita lanjutkan. Gaya normal pada benda M2 adalah N2. Ya. Maka dengan demikian di sini adalah N2, ya. Maka pertanyaan yang A, N2 maksimum supaya benda M2 tidak bergerak, maka dengan demikian inilah gambar yang diinginkan potongannya pada dari sistemnya, ya. Maka dengan demikian T, ya, searah dengan N2 berlawanan dengan M2G. Maka ini sama dengan 0 sehingga T ditambah N2 dikurangi MG sama dengan 0. Ya. Maka T sama dengan M, ya. M2G dikurangi dengan N2. Inilah yang diinginkan pada keadaan benda M2 sehingga, ya, karena T-nya sama dengan 0 maka sama dengan M2G dikurangi dengan N2. Ini dikatakan benda N2 tepat akan bergerak pada waktu F-nya mau bekerja. Maka N2-nya sama dengan M2 dikalikan dengan G karena syaratnya T sama dengan 0. Ini adalah pada percepatan pada benda soal yang A, ya, pada benda B atau pada benda kedua. Sekarang kita lihat pada soal yang kedua, T2 sama dengan berapa? Apabila A2 sama dengan 0, N2 juga sama dengan 0. Maka dengan demikian, ya, kita lihat T ditambah N2 dikurangi M2G sama dengan 0, ya. N2 syaratnya adalah sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0 sehingga T dikurangi M2G sama dengan 0, maka tegangan talinya menjadi M2 dikalikan dengan G. Jadi seolah-olah benda ini tepat akan bergerak. Maka dengan demikian besarnya T itu sama dengan M2 dikalikan dengan G. Itu pertanyaan B. Kita lihat pada pertanyaan C. F maksimum supaya, ya, A2-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian ini gambar yang diinginkan bahwa F-nya, ya, akan sebanding dengan 2T, ya. Ini T dengan T maka menjadi 2T sama dengan 0. Maka sigma F sama dengan 0 sehingga F dikurangi 2T itu sama dengan 0. Maka dengan demikian F itu sama dengan 2T. T-nya sudah ada, maka dengan demikian F maksimumnya itu sama dengan M2, M2G.
Jadi itu yang diinginkan karena ada 2T, T-nya sama dengan M2G, maka F maksimumnya adalah 2M2G. Itu pertanyaan pada yang C. Pertanyaan pada yang D, berapakah A1-nya supaya ini menjadi maksimum gayanya. Maka dengan demikian yang dilihat pada benda yang pertama ya. Maka kalau dia bergerak ke atas maka T dikurangi M1G sama dengan M1A ya. Maka dengan demikian ya persamaan di sini sudah ada ya yang ini ya. Maka ya yang ini T sama dengan M2G dimasukkan ke sini ya. Maka M2G ya dikurangi M1G sama dengan M1A ya. Jadi persamaan pada benda pertama T dikurangi M1G sama dengan M1A, T-nya sudah menunggu M2G, maka M2G dikurangi M1G sama dengan M1A. Maka A-nya itu sama dengan M2 dikurangi dengan M1 dibagi dengan M1 dikalikan dengan G. Jadi ya kalau ingin bergerak ditarik ke atas gayanya, maka yang besar masanya dikurangi dengan massa yang kecil. Dibagi dengan siapa? Dibagi dengan massa jumlah massa keduanya. Tetapi ya M2 tetap tidak bergerak di lantai. Yang bergerak adalah pada M1. Maka inilah persamaan percepatan pada A1 supaya F-nya ini maksimum. Paham ya? Itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Tentukan percepatan masing-masing benda yang ditunjukkan pada gambar. Jika nilainya yang dipakai adalah besarannya M1, M2 dengan theta yang diberikan. Abaikan gesekannya. Ini adalah ada dua buah benda yang sama, identik yaitu M1 ya. Dengan segitiga, benda segitiga adalah M2 ya. Kemudian diapit antara benda M1 dan M2 maka A2-nya menuju pusat bumi, kemudian A1-nya adalah searah dengan sumbu X-nya ya. Diketahui pada gambar gaya yang bekerja adalah demikian. Karena benda M1 adalah identik maka dipakai salah satu ya. Ini adalah N12 terhadap benda 1 dan 2 ya. Arah gerakannya pada benda M1 adalah A1 searah dengan sumbu X, kemudian pada benda segitiganya menuju pusat bumi ya. Maka dengan demikian karena ini merupakan sudut theta, maka kalau dibagi dua adalah setengah theta, ini juga setengah theta. Maka dengan demikian A1 ya searah dengan sumbu X, A2 searah sumbu Y, maka ini adalah bentuk segitiga siku-siku ya. Maka dengan demikian nanti ada hubungannya setengah ya. Setengah theta itu ada hubungannya dengan A1 dan A2. Maka dengan demikian berapakah A1 ya? Berapakah A2? Ya. Pada benda M1 ini di sini ya. Pada benda M1 dengan A1 maka gaya-gaya yang bekerja adalah siapa? Ini adalah N1 ya. N1 2 sin setengah theta ya. Ini adalah sudutnya di sini, maka di sini adalah N1 2 sin setengah theta. Ini adalah N1 2, maka yang searah dengan sumbu X adalah N1 2 cos setengah theta. Kemudian berlawanan arah dengan gerak benda M1 ya, searah sumbu X adalah A1. Pada benda B kita lihat
Ini juga sama di sini ya. Ini tuh. Maka ada dua gaya normal di sini ya. Karena di sini juga N12, ini juga N12, ini sama sudutnya, maka 2N12 sin setengah theta. Ini yang ke atas ada 2 ya. Kalau benda M1 adalah hanya 1N12, maka kalau pada benda 2 adalah 2N12 sin setengah theta. Itu yang searah dengan sumbu Y. Maka dengan demikian yang bekerja pada sumbu X adalah juga sama N12 cos setengah theta. Ini juga ada N12 cos setengah theta berlawanan arah tapi saling mendekati. A2-nya menuju pusat bumi searah dengan M2G. Ini ya. Maka dengan demikian kita lihat bersama-sama ya. Pada benda M1 ya. Maka dengan demikian ini adalah yang searah dengan sumbu X, ini adalah yang searah dengan sumbu Y, maka sigma F sama dengan M1 dikalikan A1 ya. Maka yang ada pada sumbu X-nya ini yang searah dengan sumbu X adalah N12 cos setengah theta sama dengan M1 A1 ya. Maka dengan demikian pada benda M2. Nah, ini adalah 2 kalinya. Yang searah dengan sumbu Y, gaya-gayanya adalah A2 M2G 2N12 sin setengah theta. Maka dengan demikian sigma F sama dengan M2 A2. Maka dengan demikian M2G dikurangi 2N12 sin setengah theta sama dengan ya M2A2. Kita ingat di sini ya. N2 di sini, N12 juga di sini N12. Maka persamaan ini nanti bisa dimasukkan ke sini dengan ketentuan ya A2 sama dengan berapa A1 ya. Kemudian tangen theta per 2 adalah A2 dibagi dengan A1 ya. Maka dengan demikian ya A2-nya sama dengan A1 tangen theta dibagi dengan 2 ya. Sekarang N12 sama dengan M1A1 dibagi cos setengah theta ya. Dimasukkan ke sini ya. Kemudian A2-nya diganti A1 tangen theta per 2. Maka dengan demikian persamaannya kalau dikumpulkan di sini ya, karena di sini sudah diganti A1 ya, maka dengan demikian N12 diganti dengan M1 A1 dibagi dengan cos setengah theta, maka menjadi 2 ya, M1 A1 sin setengah theta dibagi dengan ya cos setengah theta ya. Ini nilainya tangen theta kan itu ya. Nilainya adalah tangen theta, maka dengan demikian ya berarti ada yang sama A1 tangen setengah theta, A1 tangen setengah theta ya. Maka 2M1 ya ditambah dengan M2 dikalikan dengan A1 tangen setengah theta sama dengan M2G. Maka dengan demikian ya M2G ya dibagi 2M1 ditambah M2 dikalikan dengan tangen setengah theta. Ya. Maka dengan demikian ya persamaannya ya pada A2 kita lihat di sini. Pada A2 pada A2 sama dengan A1 tangen theta per 2. A1 sudah ketemu demikian. Maka A1-nya diganti ya, diganti dengan M2G
dibagi dengan perkalian 2M1 ditambah M2 dikalikan dengan tangan setengah theta. Maka diganti menjadi A2 itu sama dengan siapa? M2G dibagi dengan 2M1 ditambah M2 tangan setengah theta dikalikan dengan tangan setengah theta. Maka ini dibagi menjadi 1, maka A2-nya adalah sama dengan M2G dibagi 2M1 ditambah M2. Itu yang diinginkan. Jadi untuk A1-nya adalah M2G ya, dibagi dengan 2M1 ditambah M2 tangan setengah theta, pada A2-nya tangan theta dibagi dengan tangan setengah theta dibagi dengan tangan setengah theta, maka percepatannya A2-nya adalah M2G dibagi 2M1 ditambah M2. Inilah pada soal yang ketiga. Jadi sudah kita bahas bersama-sama dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat mempermudah mengerjakan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.